Pernah nggak kamu mikir, nanti kalau kita sudah nggak ada, apa yang akan orang ingat tentang kita? Apakah cuma foto? Atau cuma cerita kakek ganteng juga ya? Dulu pernah main sinetron Ganteng-Ganteng Serigala. Habis itu selesai. Ustadz Adi Hidayat kasih rahasia besar di kajian ini. Gimana caranya agar nama kita abadi, bahkan sampai ratusan tahun setelah kita wafat. Kemudian buat legasi yang sifatnya bisa bermanfaat lebih bagi generasi yang berikutnya. Salah satu caranya dengan menulis. Ya, yang belajar ini usahakan punya catatan. Dicatat itu lebih terikat ilmunya dibanding sekedar dihafalkan. Nanti yang tercatat dirumuskan, diruntutkan, ke depan bisa jadi bacaan. Walaupun orangnya sudah tidak ada, meninggal misalnya, tapi kitabnya masih ada, maka disitulah kemudian namanya akan abadi. Keabadian itu yang memuliakan Allah. Imam Syafi'i nggak pernah kita lihat, ya kan? Nggak pernah dijumpa, nggak pernah. Masanya berbeda, tapi karyanya sampai sekarang masih bisa kita akses, dan dengan itu beliau dimuliakan keabadiannya. Karena itu orang-orang bijak mengatakan, kalau Anda masih ingin eksis sampai dengan masa depan, maka wariskan ke masa depan itu tulisan-tulisan dari karya kita yang paling baik. Tidak ada yang terbaik kecuali menyampaikan pesan-pesan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman juga begitu ya, yang di birokrasi, yang di kedudukan, yang di harta dan sebagainya. Ya, bukan sekedar kita jalani sebagai profesi. Kalau bisa jadikan legasi, bikin kebijakan, ya, buat kreativitas, bikin inovasi, tulis supaya satu saat dikenang. Saya pernah mengalami ini, diwariskan, minimal anak cucu bisa baca. Oh, dulu saya kenal kakek itu begini, ya, bukan cuma lihat fotonya. Itu kuncinya, teman-teman. Imam Syafi'i itu wafat tahun 204 Hijriah. Sudah lebih dari 1200 tahun yang lalu. Kita nggak pernah ketemu, nggak pernah lihat wajahnya. Tapi kenapa sampai hari ini nama beliau harum? Kita masih baca kitab Ar-Risalah, kitab alam. Karena beliau mewariskan tulisan. Tulisan itu tidak mati. Manusia bisa wafat, tapi tulisan akan terus hidup. Coba lihat, berapa banyak orang kaya di zaman dulu. Hartanya berlimpah. Karun, hartanya kuncinya saja harus dipikul oleh banyak orang kuat. Tapi hari ini di mana Karun? Namanya disebut pun orang mencela. Beda dengan Utsman bin Affan. Hartanya juga banyak, tapi beliau gunakan untuk beli sumur, untuk membiayai perang. Hartanya habis di dunia, tapi namanya abadi sampai sekarang. Setiap orang menyebutnya dengan doa radhiyallahu anhu. Apa bedanya? Legasinya. Satu meninggalkan harta untuk kesombongan, satu meninggalkan harta untuk kemanfaatan. Begitupun dengan kita. Kamu mungkin bukan orang kaya, tapi kamu punya HP. Dari HP itu, kamu bisa bikin satu video dakwah, satu tulisan kebaikan, itu sudah jadi legasi. Jangan remehkan. Ada lagi, Imam An-Nawawi. Beliau wafat umur 45 tahun, masih sangat muda. Tidak menikah, tidak punya anak. Secara dunia, apa yang beliau tinggalkan? Tidak ada. Tapi beliau punya buku. Satu buku kecil bernama Arba'in Nawawi. Isinya cuma 42 hadis. 42 hadis itu hari ini dihafal jutaan orang. Dari Sabang sampai Merauke. Dari masjid di Makassar sampai masjid di Mekah. Semua belajar hadis dari buku itu. Beliau tidak punya keturunan, tapi ilmunya punya jutaan anak. Itulah legasi. Umur boleh pendek, tapi karya bisa panjang melebihi umur kita. Dan Ustadz Adi bilang, tidak ada tulisan terbaik kecuali tulisan yang menyampaikan pesan-pesan yang dimuliakan oleh Allah. Jadi buat kamu yang hari ini punya ilmu, punya pengalaman, jangan disimpan sendiri. Tulis. Gak harus jadi penulis buku. Kamu yang di birokrasi, di kedudukan, yang punya harta, yang punya jabatan, jadikan profesimu sebagai legasi. Bikin kebijakan yang baik, bikin inovasi yang bermanfaat, tulis ceritanya, supaya nanti anak cucu kamu bisa baca. Bukan cuma lihat foto kamu di album, tapi mereka bisa baca, oh, dulu kakek saya pernah berjuang seperti ini, dulu ayah saya pernah bikin program seperti ini. Itu jauh lebih berharga daripada sekedar harta yang ditinggalkan. Harta bisa habis, tapi legasi kebaikan akan terus mengalir pahalanya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, jika anak Adam meninggal, terputus semua amalannya kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Tulisan kamu hari ini, postingan dakwah kamu hari ini,
Video reminder yang kamu buat hari ini itu bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Mungkin kamu menganggapnya kecil, cuma 1 menit video, tapi siapa tahu dari 1 menit itu ada 1 orang yang dapat hidayah dan pahalanya akan terus mengalir ke kamu bahkan saat kamu sudah di dalam kubur. Jadi pertanyaannya bukan lagi kapan kita mati, tapi apa yang akan kita tinggalkan setelah mati. Coba mulai hari ini, tulis 1 kebaikan, 1 ayat yang kamu pahami, 1 pengalaman hidup yang bisa jadi pelajaran. Nggak perlu sempurna, yang penting mulai. Kalau video ini bermanfaat buat kamu, tulis di kolom komentar. Saya mau tinggalkan legasi kebaikan, biar jadi saksi di hari kiamat nanti. Semoga Allah memuliakan tulisan-tulisan kita dan menjadikannya pemberat amal soleh. Amin. Jangan lupa follow untuk konten selanjutnya.